Oh, yeah. Oh. Wah. Hah? Hah? Satu, dua, aduh, kali ini bertiga. Waduh. Biasanya itu berdua aja ini sama si ini nih, Pascal namanya. Pasti sudah tahu, oh, yang dulu juga dia yang bikin kok. Tapi sekarang ada temannya lagi. Syukurlah. Tapi saya kan bicara mestinya kan bukan berdua, bertiga begini kan. Ini kan katanya pertunjukan teater. Teater loh. Teater itu kan ada penontonnya, ada pemainnya, ada ceritanya. Nah, itu kan dasar-dasar adanya pertunjukan teater. Nah, ini kan dua, aduh sedih banget. Ini kalau dibayarkan paling berapa nih? Aduh. Ya, tapi katanya corona. Jadi karena corona kita tidak bisa manggung. Karena apa? Wah ini wabah memang. Wah gila, betul-betul gila. Coba, mall tutup. Kantor tutup. Hah? Lapangan terbang tutup. Sampai mulut. Mulut aja ditutup. Kemana-mana begini ya. Aduh, lagi gimana ya Pak? Panggung apalagi. Nggak boleh. Tutup. Aduh. Nah sekarang ini kok harus katanya membuat pertunjukan yang apa istilahnya? Virtual. Direkam dulu. Baru di-install. Masukkan ke YouTube. Aduh. Laris deh dia. Tiap hari itu mana-mana bikin virtual. Teater virtual katanya. Alah. Ya. Ya berarti ada penontonnya kan? Cuma nggak enak banget saya yang ngobrolnya cuma penonton dua. Dua aja pegang kamera pula ya, masa mau ditarik ke sini kameranya, masa saya gantian. Nah, ya nggak lucu lah. Jadi lebih baik ya begini lah akhirnya. Tapi saya yakin ini pasti ada yang nonton kan ini di rumah masing-masing kan? Nah, saya itu ngomongnya mau sama sebanyak-banyaknya orang kok. Nah, ini kawanku Hanindawan. Wah, itu sutradara dari Solo yang hebat itu. Saya kenal sudah dari tahun berapa sih dulu? 70 berapa itu ya? 76 atau 77 tuh. Wah, dia masih muda belia. Sekarang juga masih seperti beliau. Itulah. Jadi pasti nonton nih Mas Anin. Kalau nggak nonton, waduh. Masa sih temen tuanya main nggak nonton ini walaupun virtual. Cuma saya nggak lihat lo. Lu ngelihat saya tapi di sana. Cilaka banget ya. Sudahlah habis apa boleh buat. Ya, ada lagi Gigo namanya itu pasti nonton. Jarang nih. Sekarang dia jarang nonton. Punya cucu. Cucu pertama. Tiap hari seneng main-main cucu. Ya udah, silakan. Monggo. Udah, apa-apa. Oh, ada lagi. Sosiawan Lea. Itu penyair itu loh. Oh, tapi yang nggak nonton juga. Sibuk ngurus itu loh. Puisi menolak korupsi. Nah, polisi nolak korupsi. Ah, bagus. Ini puisi. Puisi nolak korupsi. Bukannya itu kerjaannya KPK sih yang bangsa ngurusi korupsi. Nah, ini kok puisi. Apalagi mestinya kan yang korupsi nonton. Jadi tahu apa yang dikritik. Apa yang... Lah ini. Begitu dia baca judul puisi menolak korupsi. Ngapain nonton? Ganti channel. Ya, sudahlah. Nih. Begitulah efeknya dari virtual. Bisa ditonton. Nasibnya cilaka loh.
virtual ini kan terus kayak film ya. Ya, nah ini ada kamera kok. Terus itu kamera, karena kamera lucu-lucu malahan. Nah, saya malah nonton kameramennya. Yang satu berdiri tegak, wah, yang sini waduh, bentuknya pokoknya waduh, kalian nggak nonton sih. Itu sayangnya. Kalau virtual itu kameramennya nggak kelihatan. Nah, coba kelihatan aneh-aneh loh. Itu, nggak pakai celana panjang pendek. Itu Pascal itu kayak gitu. Yang saya kenal memang tak mahunya gitu. Nah, itu namanya kamera. Kameramen ya gitulah ya. Menyenangkan lah. Saya senang dulu saya diajak, wah, ngikut saya sampai ke Semarang segala. Wah, itu memang unik yang menyenangkan. Ya. Tapi itulah kita pinjam istilah Bung Karno. Dengan ada wabah banting setir. Bukan di panggung lagi, tapi di dunia maya virtual. Oke, jadi wah kok enak ya. Daripada di atas Upin saya lebih baik duduknya agak atas sini aja. Biarin, kasihan tuh kameramen begini. Ya nggak apa-apa, masa saya aja yang capek. Dia juga harus bekerja keras kan. Ya, 27 Maret tahun 1961, IGI, International Theatre Institute, meresmikan sebagai Hari Teater Dunia. Kedudukannya di Paris, dia di bawah UNESCO. Ini lembaga teater yang terbesar di dunia, katanya. Percaya sajalah. Nah, waktu itu tanggal 28 Maret 1994, saya ada di Rumania, kota kecilnya Sibiu. Ada festival teater internasional. Kami ikut. MC memulai mengajak kita semua berdoa, menginginkan cipta, karena izin UNESCO. Penulis drama absurd tabrakan di Paris pada hari itu meninggal dunia. Nah, sehari setelah pesta Hatedu, kita semua menjadi merasakan betapa sahdunya kita menjadi sedih, menjadi sangat kehilangan dengan dramawan besar di Republik Prancis. Iya. 14 hari kami di sana. Tiap hari kita membicarakan, merasakan betapa suasana Hatedu itu. Asik banget. Semua ngomong tentang teater masing-masing. Semua cerita tentang, wah saya begini. Jadi suasana Hatedunya itu, hari teater dunia. Benar-benar luar biasa. Terasa betul. Dan saya bangga. Satu-satunya grup teater dari Asia. Jauh banget. Yang lain itu Eropa semua. Ada Eropa Timur, Eropa Barat. Semua pentas di sana. Aduh, asik kita sendiri. Penontonnya paling banyak. Kenapa? Lah, orang pengen tahu orang Asia. Indonesia. Mana itu Indonesia? Kasihan sendiri. Mereka makanya pengen tahu, nonton penuh. Kayak apa sih orang Asia. Dikiranya kita itu masih orang-orang zaman purbakala. Begitulah akhirnya. Dengan segala kebesaran, dengan segala keunikan, kami menunjukkan sebuah teater, pertunjukan teater Indonesia. Jadi, saudara-saudara, Hatedu, Hari Teater Dunia. Nah, saya pun di sini sekarang datang melalui virtual, ingin merasakan bersama-sama Anda semua sebagai teman-temanku. Coba bayangkan, coba. Ini penonton kan luar. Seandainya sih, seluruh aktor, aktris, sutradara, art director, pegawai bagian manajemennya, semua grup teater se-Indonesia nonton semua. Coba berapa itu? Hah? Kita kalau pakai gedung aja berhari-hari. Ini coba se-Indonesia. Tapi apa iya ya? Mungkin enggak ya? Nonton semua ya? Hebat juga.
ratusan ribu nonton teater. Aduh, yang diadakan oleh di Taman Budaya Solo. Pasti yang paling bahagia adalah teman saya yang mengadakan cerita ini, yaitu Turah Hananto. Pasti tepuk tangan, wah gembira banget. Mudah-mudahan nonton ya. Hah? Nonton nggak ya? Oh nonton. Oh pasti nonton. Masa dia yang punya gawe nggak nonton? Wah itu kan cilaka banget. Udah, Turah jangan ngurusin makanan aja. Kita harus mengurusi apa ya? Yang ngurusi pertunjukan ini dong. Ini kan mau ditonton oleh seorang banyak banget. Jadi saya menjadi sangat bahagia, menjadi gembira karena bermacam-macam grup yang ikut mengisi acara di Solo ini. Walaupun sekarang secara virtual. Aduh. Ya. Aduh. Luar biasa. Membuat sebuah keberanian. Membuat sebuah kenekatan. Atau yang sudah kepepet. Mau tidak mau harus banting setir. Harus membuat perubahan. Di teater sudah diajar loh. Ayo. Pada inget nggak? Apa itu? Irama, ya kan? Nah, pertunjukan akan bagus kalau iramanya bagus. Iramanya itu adalah perubahan dari saat ke saat, ke saat, ke saat, ke saat. Dari awal sampai akhir. Nah, jadi kalau sekarang dalam kehidupan sehari-hari kita berubah itu harusnya juga berani. Masa nggak berani? Coba, lihat saya. Berdiri di sini. Hari teater sedunia. Saya harus berani berubah. Ya enggak? Tidak boleh ngeluh. Tapi ya, kalau kita itu sudah berani membuat virtual, itu artinya kalian harus sadar. Perlu kameramen, editor. Masa kita sendiri yang harus, nekat nyoba ya jangan. Kan ada tuh yang kuliahnya bertahun-tahun sampai pinter jadi kameramen. Diajak, dirangkul, ayo kerjasama. Toh teater adalah hasil kerjasama. Oleh karena itu ya nggak apa-apa dia. Hasilnya biar bagus gitu loh. Jadi teater virtual tuh enak ditonton kayak di panggung. Lupa kalau itu bukan di panggung gitu loh maksud saya. Jadi jangan asal bikin dan tiap hari itu penuh tuh di YouTube itu nonton. Tapi ingat, film itu, waduh, maaf ya, ada kejamnya loh. Begitu diputar, nggak sampai 2 detik, kadang-kadang 5 detik lah paling panjang, atau 1 menit lah. Nggak suka, nggak enak, ganti channel. Nggak enak lagi, ganti tuh. Makanya saya lihat kok, waduh sedikit banget, sedih saya gitu. Kadang-kadang komennya yang pengen kan. Orang nonton teater kan kita butuh komennya itu apa sih, nonton tuh enak enggak. Sepi. Kadang-kadang ada sih, tapi ya sukses, selamat. Masa cuma itu aja. Ya sukses itu maksudnya kayak apa, kan itu yang harusnya. Aduh, inilah celakanya kalau menjadi orang yang kurang mau bekerja sama. Bekerja sama. Toh teater itu juga hasil kerjasama, bukan hanya dari kita sendiri, tapi semua elemen-elemen ada semuanya. Ya, sesuatu yang luar biasa. Nah, suling bambu. Ini dari Minangkabau. Nah, lihat lubangnya. Ini lubang. Bisa ngintip. Bagaimana niupnya nih coba? Saya punya udah puluhan tahun. Dari dulu nggak bisa bunyiin. Bisa. Coba. Ini hanya orang-orang Minang yang ahli suluang yang bisa. Coba seandainya bisa, aduh saya sudah akan menguasai ini. Saya bawa kemana-mana ini. Saya akan pentas dengan suluang. Wah. Teater. Apapun bisa dipakai sebagai properti, sebagai alat musik, sebagai kekayaan teater luar biasa. Oleh karenanya itu, hari ini saya merasa sangat bahagia. Apa? Ada satu hal yang menyadarkan kami, menyadarkan kita mestinya ya, bahwa kita itu harus tahu
ada perubahan. Kapan masuk, kapan selesai, ada endingnya. Jadi orang itu harus tahu kok kapan mulai, kapan selesai. Lah ini kan enggak. Coba lihat. Kalau sudah di kursi yang empuk, bah, kapan lu turun? Mana mau berusaha pegang keras-keras itu. Masa turun? Oh enak-enak kok turun. Ya nggak mau. Nah ini susahnya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kerjasama orang-orang teater itu, kita menyadarkan, tahu kapan harus berhenti, kapan harus turun, kapan selesai. Coba selesai. Pentas gak ada selesainya, terus ngomong aja berhari-hari. Yang nonton, yang pulang, selesai dia. Oleh karena itu, marilah kita dalam kehidupan yang cukup panjang ini, kita mengingat kembali HTDU, Hari Teater Dunia. Kita, Indonesia. Saudara-saudara semua, masih nonton ya? Mas Anin, Kiko, ayo, Lea, siapa lagi? Turah, nonton ya? Masih nonton kan? Nah, mari kita menyadari bahwa kita yang memiliki kecintaan pada tanah, pada air. Lupa ya, kekayaan kita bukan hanya tanah dan air, ada udara. Sampai langit itu milik kita, itu yang di atas bumi ini. Itu milik kita. Laut, kedalaman itu juga milik kita. Nah, jadi kita harus merubah semangat. Cinta tanah, cinta air, cinta udara, cinta tanah, air, udara, Indonesia. Selamat Hari Teater Dunia. Kita bersama. Jangan sampai semuanya ini akan menjadi mimpi saja. Tetapi kalau memang waktunya selesai, ya, apa boleh buatnya? Kita mesti harus di tempat yang aman dan tentram. Terima kasih teman-teman, terutama Pascal, temanku yang satu lagi, ya.